Baik, kita mulai. Lanjut. Jangan lupa turn on your camera. Karena saya sudah mulai record. And then kita lanjut tadi yang skill 17 ya. Ditukar. Sudah ya? Sudah di layar Anda sudah tampil skill 17, betul? Oke, sudah. Berarti suara saya sudah terdengar dengan jelas. Saya lanjut jelaskan. Diulang sedikit, kalau tadi skill 17 ini menceritakan bahwa menukar posisi subjek dan verb kalau muncul setelahnya ekspresi negatif. Ekspresi negatif di situ ada no, not, never, terus ada hardly ever, ada only once. Berikutnya di sini yang when ya, saya jelaskan. When a negative expression appear, jadi kalau ada muncul ekspresi negatif di awal kalimat, nah, subjek dan verbnya in the middle of the sentence. Juga ditukar posisinya. Jadi walaupun tadi dia muncul neither di tengah, si subjek dan verbnya tetap ditukar ya. Ini kan kalau kita lihat ke atas itu kan munculnya di awal semua. Jadi enggak usah terkecoh karena dia muncul di tengah atau di awal, tetap saja kalau ada ekspresi negatif harus ditukar posisi subjek dan verbnya. Ini contoh, I do not want to go and neither does Tom. Kan neither-nya nongol di tengah. Setelah neither diikuti oleh does, verb dulu baru Tom. Berikutnya, the secretary is not attending the meeting. Nor, ada nor di situ. Setelah nor diikuti verb is dan diikuti subjek was. Fokus pada mana yang merupakan ekspresi negatif baru cari dulu. Mana verbnya, mana subjeknya. Ya, penjelasannya seperti itu. Contoh soal only. Nah, ada only di situ. Dia merupakan ekspresi negatif. In extremely dangerous situation, bla bla bla, stop. Penjelasannya, in this example, you should notice, harus perhatikan langsung kalau kalimat the sentence begins dimulai dengan negatif only. Jadi only di situ adalah sebuah negatif. Jadi harus inverted subject dan verbnya. Jawaban D, will the printing presses be, yang merupakan pertukaran antara subjek dan verb. Dengan kata bantu helping verbnya will. Jadi subjeknya adalah printing dan main verbnya adalah be. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah D. Kalau kita pergi ke A ya, itu will be the printing presses. Harusnya be itu kategori verb. Kan dia katanya diikuti oleh subjek dulu. Wait, sentence begin with next, so inverted the subject and verb needed. Jadi dia muncul contains, ya benar. Ditukar posisi subjek dan verbnya. Ya. Ada bantuan kata kerja will ya. Jadi si subjek printing presses dan kata kerjanya adalah be. Kalau yang A, be-nya di depan. Jadi bukan posisi subjek si be itu. Harusnya subjek dulu. Si will ini hanya membantu saja. Jangan terkecoh dengan si will. Di sini ada kolom yang menjelaskan apa aja itu negative expression. Ada no, barely, not hardly, never only, neither rarely, nor scarcely, and seldom. Mereka semua merupakan negative expression yang muncul di depan of a subject dan verb beginning of the sentence or in the middle. Jadi bisa di awal, bisa di tengah. Jadi subjek dan verbnya ditukar. Setelah mereka harus muncul negative expression, verb dulu baru subjek. Verb dulu baru subjek. Printing. Oke, ingat ya, verb dulu baru subjek.
Baiklah. Saya jadi bingung ini kenapa jawaban yang ini malah muncul ini dulu ya, Nak. Mari kita baca ulang lagi. Yang only in extremely dangerous kok munculnya subjek dulu, kan aturannya verb dulu ya setelah negative expression. Jawaban B, contains correctly inverted subject dan verb. Jawaban yang tepat adalah D dengan kata bantu si will. Jadi si subjeknya adalah printing presses dan kata kerja main verbnya adalah be. Oh, begitu. So answer D adalah yang tepat. Jadi ada will. Will itu kata kerja kata bantu, helping verb. Ingat ya kata kerja kata bantu saya udah pernah sebutkan di kelas. Ada yang namanya kata kerja beneran, ada yang kata kerja kata bantu. Nah, untuk kasus ini si kalimat dibantu oleh kata kerja kata bantu will. Will ini merupakan bagian dari verb. Jadi kita bukan ngelihatnya mulai dari subjek, the printing, tapi mulai dari will. Kalau di atas itu will be gitu. Kalau udah ada verb, muncul verb lagi. Udah will dengan be. Kalau ini kan dia posisinya itu boleh nggak dalam satu kalimat itu ada subject verb double boleh. Tapi kalau untuk kasus A ini karena dia nampak polanya sama dengan yang D, setelah will yang merupakan kata kerja kata bantu, muncul lagi be. Jadi double kata kerjanya. Makanya jawaban A salah ya. Yang tepat itu adalah jawaban D. Ayo lanjut. Distraksi kalau udah malam ini ya, banyak gangguan. Oke, saya jelaskan dulu. Yang latihan nomor 17, ingat setelah ekspresi negatif, yang muncul adalah ditukar posisi subjek dan verb. Jadi yang muncul pertama adalah verb dulu. Nomor 1 salah, never udah pasti dia ekspresi negatif, tapi yang muncul duluan setelahnya malah subjek. Harusnya kan dia verb dulu, jadi udah pasti salah nomor 1. Boy itu kan subjek. Verbnya adalah the road. Ya, yang nomor 2 benar karena on no occasion merupakan ekspresi negatif diikuti oleh verb did. Nah, itu kan did they say. Setelah did muncul subjek, muncul verb lagi itu boleh. Kalau yang tadi saya scroll ke atas ya. Kenapa tadi saya sedikit bingung ini yang A dan B walaupun dia polanya sama. Kalau yang A itu kan udah will, kata kerja kata bantu, muncul lagi verb lagi gitu. Berdampingan, tidak boleh. Itu makanya salah. Jadi nomor 2 benar. Untuk 3, 4, 5, 6, 7 silahkan dikerjakan sendiri. Kemudian Oke, sekarang Anda pindah ke reading. Coba, tadi structure kita pindah ke skill berikutnya. Ini meeting berikutnya kalau di rapel. Reading. Reading di halaman berapa saya lupa. Di buku Anda itu ada reading. Kalau nggak salah itu di belakang-belakang. Lihat yang skill 1 yang menjelaskan main idea. Reading. Reading ini nggak ada tips dan trik. Reading ini murni kemampuan Anda bisa membaca. Mata Anda benar enggak membaca. Kalau Anda enggak bisa membaca dengan baik, udah pasti jelek reading Anda. Reading waktunya lama, tapi kemampuan Anda membaca itu bisa paham apa tidak. Sudah semuanya pegang reading, halaman reading, skill 1. Sudah, Miss. Lanjut ya, jelaskan. Saya langsung ke skill 1. Answer the main idea. Katanya
ide pokok, bahasa Indonesianya main idea, questions correct. Almost, banyak dalam reading passage. Jadi kalau dalam, sebentar sebelum saya masuk ke reading, dalam bahasa Inggris itu TOEFL itu nanti kan ada 3 skill dia, yang namanya listening, structure, sama reading. Kalau saya itu paling mudah bagi saya adalah listening karena pendengaran saya agak kuat kalau di listening. Kalau structure saya tidak begitu suka. Dan reading saya paling lemah di reading. Jadi masing-masing orang akan punya kemampuan yang berbeda pada masing-masing skill yang ada di structure. Nah, untuk reading karena ini fokusnya membaca dan waktunya 50 menit untuk 50 soal, jadi estimasi 1 menit 1 soal. Sementara passage atau paragraf yang dibaca itu panjang banget gitu. Jadi kamu bagaimana menemukan jawaban dari dari paragraf yang panjang tersebut. Nah, di sini katanya cara untuk mengetahui ide pokok secara tepat. Almost, ya, kamu harus bisa mengetahui ya nanti ya masing-masing skillmu itu di mana. Kalau sering TOEFL nanti pasti ketahuan. Apakah kamu suka listening, apa structure, atau reading. Lanjut, penjelasan skill 1. Almost, sering banget, every reading passage dalam paragraf reading pada soal TOEFL test will have a questions, akan memiliki pertanyaan tentang ide pokok pada paragraf tersebut of a passage. Such questions, pertanyaan tersebut may be worded, bisa dibentuk dalam kalimat yang berbeda, a variety of ways, bermacam-macam bentuk kalimat. You may, for example, contohnya salah satu, identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea, itu yang dimaksud dengan ini ide pokok gitu. These questions are all really asking what primary point the author trying to get across in the passage. Menanyakan, penulis tadi itu nanya sama kamu, sebenarnya kalimat ini nanyanya tentang apa? Itu maksud yang barusan saya baca. Since TOEFL passage, sementara paragraf dalam TOEFL itu main idenya, ide pokoknya bisa dipelajari dari masing-masing topik tiap kalimat, which is yang biasanya probably found at the beginning of the paragraph. Munculnya itu di awal paragraf, ingat kata kuncinya. Ide pokok ada pada masing-masing paragraf di awal kalimat. Beginning of a paragraph, awal kalimat bacanya. Jadi if a passage only have one paragraph, cuma satu paragraf kalimatnya, paragrafnya, you should study the beginning of that paragraph to determine the idea. Kamu harus langsung memahami kalimat awal itu apa untuk menentukan ide pokok. Gitu. Nah ini contoh, ini yang gampang ya. Nanti dalam bahasa Inggris waktu TOEFL test itu soalnya akan banyak. Contoh, the passage in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. According to, itu titik ya. Nah, kamu hanya fokus di situ aja. Dan pertanyaannya apa? What is the topic of this passage? Topik pertanyaan ini apa? Kita kalau ada pertanyaan begini kan nanyain main idea. Lihat aja kalimat pertama, paragraf pertama. Karena ini kan cuma satu paragraf. Fokusnya pada kalimat pertama atau awal kalimat katanya kan. Awal kalimat di sini adalah filosofi dari John Dewey tentang distinction. Perbedaan yang tajam yang dibuat antara intelligent dan reasoning. Jadi sedang ngebahas apa intelligent, apa itu reasoning. Jadi kalau kita lihat A, B, C, D, kan melihat perbedaan. Yang menceritakan tentang perbedaan kan itu cuma apa tuh? B ya, distinction. Ya kan? Coba saya menebak ya. Ini kan belum di scroll ke bawah nih. Saya tebak jawabannya B gitu. Mari kita lihat betulkah jawaban kita B. Mana dia? Oh, jawabannya malah D. How intelligence. Fisiknya salah. Tuh kan fisik lemah di reading. Kita baca yuk. Kenapa? Pasal ada ini distinction made by John Dewey. Padahal bukan yang dibuat oleh John Dewey ya. Tapi how intelligence dibedakan dari reasoning. Kalau di atas kan kalimatnya distinction
sama dengan diverse kalau dicari persamaannya. Makanya jawabannya D. Kalau yang tadi opsi saya B itu distinction itu sama dengan distinction di atas, tapi distinction apa yang dibuat oleh John Dewey. Jadi belum jelas gitu. Sementara kalau yang D udah menjelaskan antara perbedaan intelligence sama reasoning. Terkecoh gitu. Penjelasannya di sini begini. The first set of this passage, kalimat pertama pada paragraf ini menjelaskan antara perbedaan distinction between the idea terkait pemahaman antara kepintaran dan alasan reasoning pada filosofi John Dewey. So this is probably merupakan topiknya ya. Makanya perbedaan antara intelligence sama reasoning. Intelligence kepintaran, reasoning alasan untuk mencari alasan. A quick check, cek yang cepat untuk rest of the sentence. Caranya adalah the passage confirm. Paragraf tersebut mengkonfirmasikan bahwa that the topic is in fact difference. Topik tersebut yaitu hanya fokus pada between perbedaan antara intelligence dan reasoning. Now, oleh karena itu, you should check. Kamu harus ngecek each of the answer. Salah satu jawabannya dicek tuh satu-satu. Mana yang menceritakan intelligence dan reasoning. Setelah kamu cek each of the answer, determine which one, yang mana kira-kira dekat dengan yang menjelaskan antara perbedaan kepintaran dan reasoning tadi. Kita lihat yang A. Kalau A tadi kan intelligence. Hanya menjelaskan intelligence, sementara di kalimat pertama, paragraf pertama tersebut, bukan intelligence aja yang dibahas, ada intelligence sama reasoning. Kalau B yang pilihan Mustika tadi ternyata mention distinction, hanya menjelaskan perbedaannya saja. Tidak spesifik what type, tidak spesifik tipe apa yang dibahas. Sementara di atas kan spesifik, yaitu antara intelligence sama reasoning. Kalau yang C, Dewey idea tentang ability of reason saja. Jadi harus dijelaskan. Kalau di atas ada intelligence sama reasoning, di bawah juga harus dijelaskan. Seperti jawaban yang D. How intelligence differ from reasoning in Dewey works. Jadi reading ini kalau orang suka berasumsi begitu akan sulit menjawabnya karena tidak. Kalau tadi kan misalnya asumsi saya itu perbedaan, jadi kurang lengkap. Nah, kalau tidak menyerap informasi yang persis dari paragraf, kamu akan kesalahan dan kamu tidak bisa membuat kesimpulan sendiri. Kalau membuat kesimpulan seperti yang tadi saya lakukan itu salah langsung jawabanmu. Jadi persis kalau di atas ada kata menjelaskan perbedaan reasoning sama intelligence, begitu pula jawabannya yang D, gitu ya. Pemahamannya. Kita lihat contoh kedua. Kita coba lagi ya, tanpa melihat jawabannya saya ini. Sekalian belajar gitu. If a passage consists of more than one paragraph. Nah, tadi ada satu paragraf aja. Bagaimana ini dengan dua? Begitu. You should study at the beginning of each paragraph. Kita pelajari kata kuncinya dari masing-masing paragraf. Lihat. Nggak usah dibaca semua ya. Baca aja awal kalimat tiap paragraf. Nitrogen, paragraf pertama. Nitrogen fixation adalah proses bagaimana nitrogen continuously, secara terus-terusan diberi makan atau menjadi hidup menjadi dari biological circulation. Oke, biological circulation. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, opposite proses, lawan proses berikutnya dari denitrification returns kembali menjadi nitrogen pada udara. Terus dia nanya, kira-kira judul terbaik untuk paragraf ini apa ya? Gitu kan ada judulnya. Terus yang opsinya adalah yang pertama nitrogen fixation process. Yang kedua opposite process. Sudah ada proses begitu kan? Kira-kira yang mana dia? Yang A ngomongin nitrogen, yang B juga, yang paragraf kedua juga ngomongin nitrogen. Berarti jawabannya yang process of nitrogen fixation. Coba kita lihat, dereng. Betulkah Misike? Answernya jawabnya adalah B. Itu terkecoh selalu Misike ya sama reading ini. Yuk kita lihat penjelasannya. Yaitu in the passage is more than one paragraph.
Kalimat ini kan ada 2 paragraf katanya ya. You should be sure, kamu harus yakin untuk membaca first sentence, masing-masing kalimat dari tiap paragraf untuk mendeterminasi, menjelaskan, atau memahami, menemukan kata dia. Subjeknya apa, judulnya apa, atau ide pokoknya apa. Di contoh kedua ini, first sentence, kalimat pertama dari tiap paragraf mengindikasikan kalau first paragraph is about the process. Ya, betul. Tadi yang paragraf pertama kan tentang process of nitrogen fixation. Kalau if you look only at the first paragraph, kalau kamu hanya melihat paragraf pertama, kamu akan kamu akan memilih jawaban. Memilih the incorrect answer A. Iya, saya tadi hanya fokus pada A aja. Makanya kamu akan memilih jawaban A. Karena ada proses-proses. Which would be a good title yang akan menjadi judul yang bagus untuk paragraf pertama aja gitu. Sementara first sentence of second paragraph, kalimat pertama dari paragraf kedua mengindikasikan that the process of denitrification yang sedang didiskusikan in the second paragraph. Nah, ada proses denitrification. Saya lupa kalau ternyata ada 2 proses, bukan 1 proses doang. Oke. Terus lanjutannya jawaban C gitu. Incorrect karena the return of nitrogen to the air hanya menjelaskan, kan jawaban C, the return of nitrogen to the air. Itu hanya menjelaskan proses pada paragraf kedua saja gitu. Yang D, answer D juga nggak tepat karena efek dari nitrogen on plant life itu nggak dibahas dalam paragraf. Jadi jawaban yang tepat adalah D karena ada proses nitrogen fixation sama ada proses apa itu? Denitrification. Oke, ada 2 proses yang berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Begitu ya guys. Kalian akan saya tadi sedang mencontohkan gitu. Jika dalam reading kamu bisa saja terkecoh karena bacanya dengan cepat. Jadi benar-benar harus fokus paragraf pertama ngomongin apa, paragraf kedua ngomongin apa, tarik kesimpulan yang benar. Jangan cepat berasumsi. Oke, di sini contoh pertanyaannya, how to identify the questions, topiknya, subject, main idea, main point, primarily concern sama base title itu adalah contoh-contoh pertanyaan untuk menanyakan topik idenya apa. Hanya beda cara bertanya saja. Di mana? Where to find the answer? Di mana kamu menemukannya? Tadi tipsnya. The answer of this type of questions, cara menjawabnya adalah looking at the first sentence. Lihat pada masing-masing kalimat pada masing-masing paragraf. Kalimat pertama pada masing-masing paragraf. Paragrafnya 1 gampang. Kalau paragrafnya 2 itu kamu harus menyimpulkan dari kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Oke, jawabannya itu apa latihannya silakan dikerjakan sendiri. Saya nggak ngopi soalnya ya. Sorry nggak ngopi ya. Latihannya di bukumu ada. Saya hanya mengopi teorinya saja. Yang skill 2. Skill 1 dan skill 2. Begitu ya. Skill 1 untuk mencari ide pokok. Tips dan triknya menjawab di kalimat pertama masing-masing paragraf. Sekarang skill 2. Recognize the organization of the idea. Pahami struktur dari ide pokok tersebut. Mari kita baca. In the reading comprehension, pada soal reading, there will sometimes be questions. Biasanya akan ada muncul pertanyaan tentang ide paragraf tersebut, ide pokok paragraf tersebut. In this type of questions, organization ya, bagaimana ide pokok tersebut dibentuk gitu. Organization. In this type of questions, tipe pertanyaan ini, you will be asked. Kamu akan ditanyakan untuk menjelaskan bagaimana ide dari paragraf pertama itu bisa terbentuk begitu. Related yang berhubungan dengan ide pada paragraf berikutnya. Jadi bagaimana dia berhubungan kalau dia ada 2 paragraf dalam passage reading itu kan biasanya kalau dia nanyain tentang organization of the idea ini paragrafnya itu tidak hanya 1, biasanya ada 2, ada 3. Dan dia menanyakan bagaimana paragraf 1 dihubungkan ke paragraf berikutnya kedua. Bagaimana paragraf 2 dihubungkan dengan ke paragraf ketiga.
hubungan, recognize. Struktur dibentuk agar saling nyambung gitu. Kita lihat, katanya kan tadi baca kalimat pertama, paragraf pertama. Kita baca aja itu berarti. Tetap kita gunakan teknik yang pertama tadi. If as who invented, kalimat pertamanya. Jika ditanyakan siapa yang menemukan permainan baseball, nah, ada habis aja waktunya. Siapa yang menemukan permainan baseball? Most American, kebanyakan orang Amerika akan menjawab after Doubleday. Dah, kalimat pertama. Yang kedua, today, most sport historian, kebanyakan orang-orang yang sejarah olahraga are in agreement. Setuju semuanya kalau Doubleday tidak really did not have much to do with the development of baseball. Oke. Yang pertama bilang kalau penemu bola baseball itu Doubleday. Tapi paragraf kedua banyak orang setuju sebenarnya si Doubleday ini did not have much to do. Gak ada hubungannya dengan perkembangan baseball begitu. Questions pertanyaannya, the second paragraph gitu doang, pertanyaan tuh singkat-singkat gitu aja. The second paragraph. Kamu udah baca capek-capek, pertanyaannya singkat. The second paragraph. Nanyain paragraf kedua itu ngomongin apa gitu. Ada provide example, precede the idea, I'll outline the effect. Provide itu memberikan contoh, precede menyambungkan ide dari paragraf pertama. Salah. Yang outline, mengoutlinekan, merumuskan efek dari ide pertama. Sementara yang kedua, yang D, refutes the idea in the first paragraph. Refutes itu menolak ide. Kalau yang pertama orang pada setuju dia menciptakan baseball, yang kedua dia menolak kalau bukan Doubleday yang menciptakan baseball. Oke ya, mesti kita coba lagi. Bismillah, semoga jawabannya D. Mari kita lihat. Ya benar. Emang harus latihan kita itu. Jawabannya yang benar adalah D. Apa penjelasannya? Ya, kita lihat penjelasannya. To answer this questions, untuk menjawab pertanyaan ini, necessary, penting untuk melihat main idea dulu. Main idea ide pokok tadi caranya. Dari masing-masing paragraf. Main idea dari masing-masing paragraf ditemukan dari kalimat pertama tiap paragraf. Yang pertama, paragraf pertama yang menceritakan kalau orang yakin kalau after Doubleday itu yang menciptakan baseball. Sementara main idea dari kalimat kedua menceritakan kalau banyak orang sejarawan itu tidak setuju kalau bukan Doubleday yang menciptakan baseball. Jadi the second paragraph itu kontradik. Kontradik itu berlawanan atau menolak informasi dari paragraf pertama. Makanya jawaban yang sama atau sinonim yang sama dengan kontradik atau refutes itu ya jawabannya refutes itu, menolak artinya. Jawaban yang tepat adalah D. Di sini kata dia rangkumannya, organization of the idea itu adalah how the information of the passage organized. Bagaimana kalimat atau paragraf tersebut dibentuk setelah kamu baca. Bagaimana informasi di second paragraph related to the information of the first paragraph. Artinya bagaimana paragraf di kedua itu berhubungan dengan paragraf pertama. Where, di mana untuk menemukannya? Untuk menjawab this type of the questions, can be generally biasanya bisa ditemukan dengan melihat kalimat pertama pada appropriate paragraph. Appropriate paragraph berarti paragraf yang dituju. Kalau dia nanya second paragraph ya pergi ke paragraf kedua. Tapi kamu tetap harus membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Reading tuh begitu. Capek baca, pertanyaannya cuma satu kalimat aja. Lelah begitu ya reading. Jadi harus tahu tipsnya. Tapi pada umumnya setiap kali reading itu pasti nyari kalimat pertama aja dulu. Kalimat pertama tiap paragraf. Dan kamu harus tahu kalau kamu bisa baca. Ini bukan masalah bisa baca atau enggak. Kamu udah bisa baca, kamu harus tahu artinya. Kalau kamu nggak tahu artinya, kamu juga nggak bisa menyimpulkan kalimat pertama dari tiap paragraf itu apa maksudnya. Gitu ya, skill 1 reading dan skill 2 reading. Sampai sini reading skill 1 dan skill 2. Apakah ada pertanyaan? Jelas, intinya skill reading itu selalu membaca kalimat pertama tiap paragraf. Ada banyak itu tugasnya. Structure dari 15, 16, 17. Itu ada berapa itu latihannya. Kemudian ada reading.
Skill 1 aja ada 10, skill 2 juga ada 10. Sehari saya rasa cukup lah ya. Semoga kamu nggak blenger dengan bahasa Inggris semester ini karena ketemu bahasa Inggris terus. Yang 0 SKS, 2 SKS. Ada pertanyaan nak sampai sini? Sebelum saya tutup, apakah kamu yakin sudah bisa paham penjelasan Miss Nika? Oke, tidak ada lanjutan. Jaya, jawaban dikumpulkan besok maksimal jam 9 malam. Teman-teman membantu mempermudah pekerjaan Jaya dengan menuliskan jawabannya di kertas lembar dan diberi nama, juga kelas, juga judul. Judulnya itu ya structure, skill 15, exercise-nya. Ada di situ, exercise skill 15 structure. Nomor 2 lanjut. Terus berikutnya structure skill 15 lanjut. Yang penting ada nama, jadi gampang ngeceknya. Nanti kalau saya pas ngecek nyekrol jawabannya nama yang nggak nemu, nanti kamu udah ngerjain yang ada jawabanmu nilaimu kosong gitu. Pastikan selalu ada nama, ya. Sudah cukup jelas semuanya? Kalau udah jelas saya tutup pertemuan hari ini. Sudah ya? Oke, tidak ada yang bersuara. Bisa dilanjut istirahatnya. Terima kasih semuanya sudah mau bekerja sama untuk Zoom malam hari karena perkuliahan Anda di hari Sabtu. Minggu lalu saya tidak menghabiskan waktu saya dengan keluarga. Jadi saya bagi-bagi waktu ya. Akhirnya Anda harus dikorbankan menjadi malam jam 7. Oleh karena itu saya tutup Zoom meeting hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for joining my Zoom meeting today. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Miss. Yes, you're welcome.